Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibolilah segala macam makanan nan tidak dimakan oleh nenek moyang awak, dari mulai es krim bakar sampai semangka goreng dibawa balik. Begitu azan berkumandang Allahu Akbar, disitulah membuka pintu membawa makanan. Begitu masuk 2-3 teguk air, kurma 2-3 buah, enggak termakan. Apa kata bini? Tengok. Iya mau bahas. Kalau bahasa kampung kami namanya lapa mato. Mato nan lapa. Sudah itu enggak? Iya besok enggak usah ulang. Besok jam 6 kolonya deh. Padahal yang paling elok adalah berdoa sebelum berbuka. Yang kedua, doa katiko babuko. Hadisnya diriwayatkan Muaz bin Zuhrah. Nabi ketika berbuka membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis iko dhaif, hadis iko lemah. Yang menyabui hadis iko dhaif siapa? Nasiruddin Al-Albani. Di mana letak dhaifnya? Kenapa hadis iko dhaif? Karena Muaz bin Zuhrah tidak berjumpa dengan Nabi. Kalau tabi'in meriwayatkan hadis dari Nabi tidak menyebutkan sahabat, hadisnya dhaif, sebab sanadnya tidak bersambung. Nama hadisnya hadis mursal. Definisi hadis mursal, ayyaqulas ayyaqulat tabi'in qala Nabi SAW. Allahumma laka sumtu itu dhaif. Apa sebab dhaifnya? Sahabatnya hilang. Kalau sahabatnya hilang, hadis apa namanya? Hadis mursal. Kalau ya, riwayatnya hilang 2 rawinya, namanya, kalau putuinya di awal di sahabat, namanya mursal. Kalau putuinya di ateh, tiba-tiba Imam Malik berkata, qala Nabi, kata Imam Malik, hilang dari Malik sampai ke Nabi, nama hadisnya mu'allaq. Kalau 2 rawi berurutan hilang 2, nama hadisnya mu'adhal. Nabi di atas, periwayat di bawah. Kalau dari periwayat kau putus, namanya mu'allaq. Kalau di bawah Nabi kau hilang sahabat, namanya mursal. Kalau 2 rawi berurut hilang, namanya mu'dhal. Kalau bukan mursal, bukan mu'allaq, bukan mu'dhal, namanya munqati. Ilmu mustalah hadis 2 SKS, 16 tatap muka. Hadis tentang Allahumma laka sumtu dhaif. Lalu kalau dhaif, tidak boleh awak baca. Yang baca Allahumma laka sumtu dhaif. Tengok halaman, itulah lupa pula membuat halaman. Halaman berapa aku ya? Halaman ke-4. Halaman ke-4, Allahumma laka sumtu itu boleh dibaca kata Syekh Ibnu Utsaimin. Tapi didhaifkan Syekh Albani. Syekh Albani mengatakan Allahumma laka sumtu dhaif. Tapi kata Syekh Utsaimin boleh dibaca. Jadi kalau begitu Allahumma laka sumtu boleh apa tak boleh? Boleh. Allahumma laka sumtu boleh. Ini yang berkutipkan Syekh Ibnu Utsaimin Majmu' Fatawa juz 17 halaman 268. Apa kata beliau? Doa yang maksur, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Doa yang kedua, dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu dhaif. Dhahabaz zama'u dhaif juga. Allahumma barik lana dhaif. Jadi yang sahih bismillah. Itulah yang sahih cuma. Apa hukum mengamalkan hadis dhaif? Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama'u ala jawazil amali bil hadisid dhaif. Ulama ijma' boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Pertama, tidak dalam masalah akidah.
Dua, tidak dalam masalah dasar hukum fikih halal haram. Ketiga, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, penipu, pembohong. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, fadail a'mal, motivasi beramal. Allah malakasum tuh cukup 5 syarat, bukan masalah akidah, bukan masalah fikih, tidak ada periwayatnya yang kazab. Dia dhaif hanya karena tidak ada sahabatnya, mursal, putus sanad pada sahabat, dan dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, dalam hadis hanya Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Kenapa pula ditambah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin? Apa hukum menambah hadis sahih? Apa hukum menambah lafaz yang bukan hadis? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, itu yang ada dalam hadis. Ditambah 5, Allahumma innaka afuwun karimun halimun azimun, entah apa lagi lah pokoknya. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Doa yang diajarkan Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Datang sahabat, doanya lain, sami Allahu liman hamidah, nya baca hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai Nabi sembahyang, Nabi tanya, siapa membaca doa itu tadi? Tidak ada pernah aku mengajarkan, kata Nabi, siapa yang membuat doa itu tadi? Nya gentleman ngaku, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Dikomentarilah hadis iko oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Apa kata Imam Ibnu Hajar berdasarkan hadis ini? Jawazu ihdatsiz dzikri ghairil ma'sur fis shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Berdasarkan hadis ini, boleh menambah bacaan dalam sholat selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kamu ulang sekali lagi. Jawazu ihdatsiz dzikri ghairil ma'sur fis shalah, boleh menambah bacaan dalam sholat malam yukhalif bil ma'sur, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kalau dalam sholat boleh ditambah, apalagi di luar sholat. Allahumma innaka afuun karimun jalilun azimun halimun, itu di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Apakah karimun azimun halimun jalilun itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah? Tidak bertentangan, karena afun karimun itu asmaul husna, karimun azimun jalilun asmaul husna, selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Kamu tidak mengajak orang ikut mazhab kamu, mau ikut mau tidak terserah. Yang penting jangan sampai menyalahkan orang, karena orang juga punya dalil. Berbuka dengan kurma, hadisnya Anas bin Malik juga. Rasulullah yuftiru ala rutabatin, Nabi berbuka dengan rutab. Kalau makan sahur dengan tamar kering, kalau berbuka dengan rutab basah. Kenapa kurma basah? Karena kurma basah itu lembut, usus kita belum siap dengan yang keras-keras. Maka berbuka dengan salalawa itu bertentangan dengan sunnah. Tapi pada asosiasi pedagang salalawa jangan beko mengsomasi ambo. Maka si ambo yang pertama masuk itu maksudnya. Yang pertama masuk tetap kurma. Kurma di tempe awak hampir tidak ada rutab. Di Pekanbaru tidak ada rutab. Sebab rutab iko kalau awak bawa dari Jeddah, boli rutab di Jeddah sampai ke Siko, itulah asam baunya. Rutab kok kurma yang basah. Maka cao membasahi kurma yang awak kini, kurma itu dikuyak-kuyak, dimasukkan ke gelas jam 5, disiram dengan susu panas atau air hangat.
nanti pas berbuka nyelah suam-suam. Itu minuman Nabi SAW, supaya usus tidak terlalu susah. Dan awak waktu berbuka tu tidak banyak mengunyah. Dek nenek moyang awak dulu payah dapet kurma, menunggu orang balik haji baru dapet kurma, maka mereka berinisiatif, berpikir muncullah kolak. Kolak itu mendekati sunnah. Cuma masalah kolak kok ada dua. Yang pertama gula, yang kedua santan. Santan iko minyak dan gula ini pun juga kolesterol, mengentalkan darah. Maka jangan heran setelah berakhir Ramadan terjadi peningkatan gula, peningkatan kolesterol, dan peningkatan berat badan disebabkan kolak tadi. Tapi kalau kurma elok. Usus kita ini kering, maka jangan kasih yang pedas-pedas, karena kalau pedas usus luka. Maka kasihlah yang manis-manis. Kalau bapak mengatakan ini kurma, kenapa kolak ini tak manis, ibu tinggal bilang, kan ada aku. Rupanya pas ditengok makin pahit. Maka berbuka dengan kurma. Balik elok. Yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Sebelum sembayang, makan dulu kurma, minum 2 teguk air, baru sembayang. 1, 3, 5 ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sehat nampaknya Pak Haji. Alhamdulillah Pak Ustaz, ngikut tausiah Ustaz kan ganjil-ganjil 1, 3 buah, 3 kotak. Patutlah sehat. Fa in lam yakun, kalau indah ada rutab kurma basah, fa'ala tamaratin, kurma kering. Fa in lam takun, tidak ada hasawatin min ma, 2-3 teguk air. Kemudian memberikan buka puasa. Riwayatnya dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa, kana lahu mithlu ajrihi, inyo sama macam orang yang berpuasa. Maka bagus memberikan buka puasa. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau di Mesir tradisi membuat buka puasa bersama namanya Maidatur Rahman. Di Maroko tradisi mengasih makan buka bersama puasa, nama buburnya harira. Daging dipotong halus-halus, dicampur dengan kentang dan wortel, dengan daun seledri, dengan tepung gandum cair. Nama buburnya harira. Jadi setiap masjid di Maroko tuh buka bersama harira. Di Malaysia, ambo kebetulan dulu kuliah di UKM, di Masjid Kajang tuh nama buburnya bubur lambu. Ambo selalu di masjid tuh. Ambo kok pemburu buka bersama gratis. Di Malaysia mau makan bubur lambu, di Maroko makan bubur harira. Kalau di Masjid Raya Medan sejak zaman Sultan Delhi dulu sampai kini bubur pedas. Biasa dimakan sebelum sholat atau setelah sholat, tapi tetap kurma dulu. Sesudah usus ini kena yang manis-manis, yang lembut-lembut, barulah masuk. Namanya aja bubur pedas, tapi tak pedas. Disebut bubur pedas untuk melawan bubur manis. Dengan bumbu-bumbunya sedap sekali. Tidak usah lama awak bahas, meniti ailiu. Nah, halaman yang terakhir, hikmah berbuka, duduk bersama menjelang berbuka. Kenapa banyak masalah sekarang? Karena kita jarang duduk bersama. Kita hanya ngopi di Instagram. Maka tolonglah sering-sering duduk bersama. Ambo kalau ndak duduk bersama ambo dengan Ustadz Ungu, lah banyak ambo salah sangka kayaknya. Tiba-tiba awak tengok postingnya, diisi uang lagu India. Tentu awak bohongi, tapi setelah duduk bersama, oh rupanya tidak seperti. Ambo waktu pertama menengok Buya Yahya di internet itu, bawaannya bongi, keras, tapi begitu bersuara rupanya orangnya lembut. Tidak sama yang di medsos itu. Maka ambo banyak beberapa kali di WA orang medsos,
Ustadz gini-gini, ambo aja. Di mana kita bisa jumpa? Tidak selesai dengan medsos itu. Apalagi posting di komen uang, komen. Tidak bisa. Maka dengan berbuka bersama, buat buka bersama haters. Supaya duduk bersama. Makin banyak alat komunikasi, orang makin tidak berkomunikasi. Maka duduk bersama sama Buya, duduk bersama, bersalaman, nampak tatap muka. Itu beda dengan komen-komen di YouTube, dengan komen di Instagram, dengan komen grup WhatsApp. Berapa banyak uang berkelahi di grup WA. Di grup itu condo kucing, wow. Tapi begitu sehat Ustaz. Ambulah banyak pengalaman. Sesudah itu awak berzikir. Sementara menunggu azan maghrib, berzikir, baca Quran, berdoa. 3. Waktu berkumpul keluarga, saling memberi nasihat, bercerita tentang awak sekolah dulu, semana awak dulu bersusah payah dengan anak-anak, makan yang manis-manis, makan makanan pembuka, sholat maghrib berjamaah, merasakan hakikat hawa nafsu. Mana hawa nafsu itu? Hawa nafsu kini kok jam 2.30 kalau toga awak di jembatan Leton kini kok menengok ke bawah teh tarik. Kini kok menengok motor hijau parkir macam menengok cincau. Nampak kecoa macam kurma. Tapi begitulah, masuk 2-3 teguk air, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana hawa nafsu? Itulah hawa nafsu. Islam mengajarkan hawa nafsu kok tidak teori, menurut etimologi, menurut terminologi, tidak langsung. Nah, itu waktu berbuka itulah awak merenung, merasakan lapar. Puncak daripada ajaran Islam kau bukan sembahyang, puncak Islam kau bukan haji. Puncak Islam adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, merasakan perasaan orang. Kini banyak orang Pekanbaru kayo, rumahnya godang, motornya mewah, tapi tak bisa merasakan perasaan orang lain. Kau maukah umroh 2-3 kali, anak tetangga tak bisa masuk ujian gara-gara tetungga bayar uang sekolah. La yabitu syab'an. Orang Islam tidak boleh tidur kenyang sementara wajaruhu ila jambi jai'un, tetangga kelaparan. Yang punya terapel umroh jangan tersinggung dengannya, sebab ambo pun bangkit 2 kali 2 setahun. Ambo bangkit Oktober dengan Februari. Maknanya awak tetap bangkit umroh tapi tetap peduli kepada tetangga. Merasakan lapar, menahan diri. Makanan sudah siap tapi awak bisa menahan. Makan bersama. Kini awak lah jarang makan bersama. Diundang mengaji materi bersama, aduh. Tapi rasu-rasunya IKMI belum pernah mengundang ambo makan bersama. Makan bersama. Lah, aku ambo tutui dengan quote di bawah penutup. Kalau lapar menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Saat lapar menyentuh lambung, buka puasa tinggi membumbung. Boleh untuk update status sore ini. Boleh juga dibuatkan baju kaos bagi jamaah yang ada usaha sablon kaos. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, makanan tinggi membumbung. Buat gambar nasi tinggi. Tapi baju dan model iko jangan dibawa sembahyang tarawih. Kau ditengok dari belakang bola. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Malam tadi ambo sore semalam dapat kabar ambo jadi narasumber, maka malam tadi ambo bawa balik sampai rumah dari Pangkalan Kerinci, silaturahim ke guru-guru ambo. Maka sebelum lolok tadi malam itulah ambo sampaikan menulis iko. Tulis, ambo cuma ingin supaya awak membiasakan menulis. Tulisan-tulisan ambo yang lama-lama bisa ditengok di somatmoroko.blogspot.com. Tadi ada yang bertanya kepada ambo tentang sholat sunat tasbih. Tinggal tulis saja di Google. Yang punya handphone silakan buka. SOMADMOROCCO. SOMADMOROCCO. Somat Moroko spasi
Salat tasbih enter. Langsung dapet. Ambo tulis tahun 2012. Kinilah tahun 2020 hompe. 12 tahun yang lalu lah ambo tulis. Ndak hilang-hilang. FB bisa hilang. Berapa banyak Ustadz Ikmi FB-nya hilang. Dari mana Ustadz tahu? Nampak ambo di postingnya. Bila FB ini posting bukan saya lagi gitu. Tapi blog nggak bisa. Aku ambo share ke Buya Edi Azhar. Beko minta tolong share. Silakan gue blog. Tadi pagi ada bertanya ke ambo guna blog kawan ndak menjawab lagi. Tadi ambo bertanya ke ambo tentang sholat duha berjamaah. Boleh sholat duha berjamaah? Ambo tuliskan, ambo share langsung. Somat Moroko duha berjamaah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah tentang doa berjamaah? Idza fu'ila jama'atan ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah juz 5 halaman 381. Ambo kirim ke Ustaz Buya Edi Azhar. Tinggal tulis saja itu. Itulah yang dapat ambo sampaikan, ambo kembalikan ke moderator. Terima kasih atas segala perhatian. Iko bukan makalah, bukan apa, hanya sekedar mengumpul bahan supaya ada boleh dibawa, boleh dibagi, boleh di-share, terserah. Yang tak boleh itu dicetak lalu kemudian jadi buku, ditampulnya ditulis coblos nomor, itu tidak boleh. Terima kasih. Sekali lagi yang mengucapkan tahniah untuk Buya Edi Azhar. Mudah-mudahan beliau istiqomah memperjuangkan dakwah di parlemen insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.